Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Natania Witasari. Nah, di sini saya sebagai yang akan menjelaskan terkait dengan hubungan antara jurnal umum dan siklus akuntansi itu sendiri. Gitu. Saya di sini adalah mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2024. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah pada akuntansi itu sendiri dan fase F gitu. Nah, kalian perlu tahu sendiri terkait dengan jurnal umum. Jurnal umum itu adalah salah satu awal bagaimana proses pencatatan akuntansi itu sendiri. Terus pastinya di setiap jurnal itu ada transaksinya. Sebelum kita memulai ke hubungan antara jurnal umum dan siklus akuntansi, saya akan menjelaskan kepada kalian terkait dengan tujuan pembelajaran ini itu apa gitu. Nah, tujuan saya untuk menjelaskan ke kalian ini untuk memahami atau bagaimana kalian itu bisa mengerti tentang jurnal umum itu sendiri. Terus bagaimana kalian bisa memahami tahapan dari siklus akuntansi itu sendiri. Dan juga hubungan antara jurnal umum dan siklus akuntansi itu. Terus bagaimana kalian menganalisis jurnal umum dalam pencatatan akuntansi gitu. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, nah jurnal umum itu adalah salah satu langkah awal dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, setiap transaksi dalam semua perusahaan itu pastinya akan melalui jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum itu pengertiannya adalah tempat pencatatan pertama transaksi keuangan dan dicatat secara kronologis atau real time berdasarkan waktu transaksi itu sendiri. Nah, fungsi apa sih yang didapat dari jurnal umum itu? Salah satunya mencatat transaksi, dan yang kedua adalah menjadi dasar bagaimana transaksi itu masuk di jurnal umum. Nah, itu akan menjadi dasar untuk diposting ke buku besar. Pengertian dari siklus akuntansi sendiri. Siklus akuntansi itu adalah proses mencatat keuangan dari awal sampai ke laporan keuangan. Jadi begini tahapannya. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi dulu transaksinya. Oh, ini masuk di debit, masuk di kredit, atau ini akunnya apa. Nah, terus langkah kedua itu mencatat ke jurnal umum itu sendiri. Nah, misal pembelian ada di debit, terus kasnya berkurang di kredit gitu. Terus yang ketiga, posting ke buku besar itu. Kalau misal pembelian, nah nanti masuknya ke buku besar pembelian, kas masuk buku besar ke pembelian gitu sendiri. Terus yang selanjutnya ada di neraca saldo. Kemudian yang kelima tahapannya ada ke jurnal penyesuaian. Dan keenam adalah laporan keuangan itu sendiri. Jadi nanti pastinya itu setiap transaksi pencatatan itu di perusahaan akan masuk ke laporan keuangan, karena itu laporan keuangan adalah sebagai pondasi bagaimana investor maupun perusahaan itu menentukan arah untuk menjual produk atau mendapatkan investasi begitu. Dan yang ketujuh adalah jurnal penutup gitu. Nah,
Sebelum itu, ini adalah kalian bisa lihat, ini adalah siklus dari akuntansi itu sendiri. Jadi kalian bisa melihat siklusnya ada di identifikasi, terus ke buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penutup, begitu. Ini kalian bisa lihat. Dan selanjutnya itu posisi jurnal umum dalam siklus akuntansi itu sendiri. Nah, posisi dari jurnal itu umum itu sendiri itu masuknya ke sebelum ke buku besar. Jadi jurnal umum itu sendiri itu tahap awal untuk mengidentifikasi transaksi itu. Jadi masuk kemana gitu. Ini kalian bisa lihat di mana di identifikasi. Jadi di awal banget gitu. Jadi anak-anak bisa kalian pahami dan kalian ingat-ingat untuk melakukan jurnal umum itu pastinya di identifikasi transaksi itu. Terus selanjutnya hubungan jurnal umum dengan siklus akuntansi. Tadi kan pasti itu. Jurnal umum itu adalah sebagai langkah awal dalam siklus akuntansi. Kalian pahami? Karena apa? Ketika kalian tidak bisa melakukan jurnal umum, pasti di buku besar ataupun di laporan keuangan itu bakalan tidak balance, atau di jurnal penyesuaian itu tidak balance. Kalau ketika kalian mentransaksi atau menjurnal umum, kalian harus menyesuaikan dengan teliti. Ketelitian itu nomor 1, agar laporan keuangan kalian atau neraca saldo kalian itu nanti balance gitu. Semua transaksi harus dicatat di jurnal umum terlebih dahulu. Karena apa? Itu adalah kalau misal satu transaksi tidak tercatat, nanti bakalan yang saya bilang tadi itu tidak akan menjadi sama. Jadi di debit dan di kredit itu tidak akan menjadi sama begitu. Terus yang ketiga adalah menjadi dasar untuk proses selanjutnya, begitu. Memposting atau membuat laporan keuangan, begitu. Ketika kalian tidak melakukan pertama kali untuk menjurnal umum, pastinya data itu tidak tercatat. Terus dan yang kedua, laporan keuangan tidak bisa dibuat. Karena apa? Data di awal itu belum tercatat sepenuhnya. Begitu. Nah, ini adalah alur. Bagaimana kalian nanti bisa melihat, bisa menghafalkan atau bisa memahami. Jadi kalian harus mengingat terlebih dahulu. Transaksi terjadi, terus dicatat di jurnal umum, terus diposting ke buku besar, dan disusun ke laporan keuangan. Begitu. Selanjutnya, hubungan jurnal umum dengan siklus akuntansi itu yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah contoh bagaimana jurnal umum. Ketika pada tanggal 1 Januari 2025, perusahaan memberi perlengkapan secara tunai. Tunai maksudnya adalah berbentuk cash. Jadi berbentuk uang bentuk fisik gitu, secara tunai sebesar 500.000. Buatkah jurnal umum dari transaksi tersebut? Yang pertama, ini tuh apa sih akunnya? Jadi kalian harus melihat akunnya apa. Perlengkapan kita nambah. Jadinya nambah itu di mana kalau perlengkapan? Pastinya ke debit. Perlengkapan nambah ke debit. Kalau kita membeli uang tunai secara cash, uang tunai bentuk fisik, pastinya cash kita itu mengurangkan. Jadi cash itu akan ditempatkan di kredit. Jadi perlengkapan ada di debit senilai 500.000 dan kas di kredit senilai 500.000. Begitu.
Jadi kesimpulannya itu, jurnal umum adalah dasar dari siklus akuntansi. Tanpa jurnal umum, siklus tidak akan berjalan lancar, tidak akan sampai ke laporan keuangan. Jurnal umum itu menentukan keakuratan laporan keuangan itu. Oke, kalau jurnal umumnya tidak teliti untuk dicatat, pastinya tidak akan balance untuk melakukan sebuah laporan keuangan itu sendiri. Cukup sekian dari saya atas penjelasannya. Mohon anak-anak bisa melihat video secara full untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di kuis yang akan Ibu jelaskan. Kuis yang Ibu terapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.